Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada video pembelajaran kali ini, insyaallah Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang keperwiraan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita akan belajar tentang peristiwa Perang Uhud. Karena kemarin kita telah belajar tentang peristiwa Perang Badar. Ada 4 peristiwa, yaitu Perang Uhud, Perang Badar, Perang Khandaq, dan Perjanjian Hudaibiyah. Untuk peristiwa Perang Khandaq dan Perjanjian Hudaibiyah, silakan teman-teman membaca bukunya di rumah. Sekarang kita akan belajar atau mengetahui peristiwa Perang Uhud. Apa peristiwa Perang Uhud itu? Perang Uhud adalah perang yang terjadi di Bukit Uhud pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah antara kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah SAW dengan kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Penyebab terjadinya Perang Uhud adalah kaum kafir Quraisy menuntut balas atas kekalahan pada Perang Badar. Jumlah pasukan pada Perang Uhud. Jumlah pasukan kaum kafir adalah 3.000 pasukan dengan 200 pasukan kuda dan 700 pasukan bertameng. Sedangkan jumlah pasukan kaum muslimin adalah 1.000 pasukan dan 300 pasukan munafik dipimpin Abdullah bin Ubay membelot sehingga jumlah pasukan muslimin tersisa hanya 700 pasukan. Strategi perang. Pada Perang Uhud, Rasulullah menempatkan 50 pasukan pemanah di Bukit Rumah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair, dan Rasulullah berpesan agar berada di tempat itu sampai pertempuran usai. Yang kedua, kaum kafir Quraisy di sebelah kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid dan sebelah kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Berjalannya perang. Diawali dengan perang tanding terlebih dahulu. Di antara sahabat yang maju perang tanding adalah Ali bin Abi Thalib menghadapi Talha bin Abu Talha, Hamzah bin Abu Muthalib menghadapi Utsman bin Abu Talha, Sa'ad bin Abu Waqqas menghadapi Abu Sa'ad bin Abu Talha. Dan alhamdulillah semuanya dapat mengalahkan wakil dari kaum kafir Quraisy. Setelah perang tanding, maka terjadilah pertempuran yang hebat antara pasukan kaum muslim dan pasukan kaum kafir Quraisy di Bukit Uhud. Pada awalnya pertempuran kaum muslimin berhasil. Pada awal pertempuran kaum muslimin berhasil menggoyahkan pasukan kaum kafir Quraisy, terutama oleh serangan yang dilakukan di atas bukit sehingga membuat kocar-kacir pasukan musuh dan meninggalkan harta benda mereka. Pada saat itu pasukan pemanah yang ada di atas bukit tergoda dan meninggalkan bukit tersebut. Mereka lupa pada pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak meninggalkan bukit tersebut apapun yang terjadi. Sehingga pasukan kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid mengambil alih posisi pasukan pemanah dan berhasil membalikan keadaan sehingga kaum muslimin tersudut dan membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terluka. Beliau terluka di bibirnya dan juga gigi beliau tanggal. Dalam pertempuran Perang Uhud, pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan. Jumlah syuhada yang meninggal yaitu 70 sampai 75 orang. Sedangkan kaum kafir Quraisy ada yang mati 22 orang sampai 37 orang. Termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib gugur sebagai syuhada pada Perang Uhud ini. Yaitu beliau ditombak oleh budak hitam yang bernama Wasi yang disuruh oleh Hindun. Mungkin teman-teman ini saja video pembelajaran kali ini. Silakan teman-teman baca bukunya dan pelajari di rumah. Untuk tugas hari ini teman-teman menceritakan peristiwa Perang Uhud. Kirim lewat voice note WA kepada saya. Ditunggu sampai jam 3 sore.
Terima kasih, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, dan kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.